Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Ya, hari ini teman-teman, Umi ingin sharing mengenai yang namanya edukasi hari ke-8. Ya, sudah siap? Dengan catatannya, boleh dibuka catatannya sehingga teman-teman makin paham. Nah, Umi ingin merimain bahwa Alhamdulillah kita sudah dalam hari ke-8 edukasinya. Masih ingat hari pertama kita belajar tentang apa? Ayo acungkan. Betul, kita belajar tentang yang namanya kalori. Hari kedua tentang air putih. Hari ketiga tentang nutrisi seluler. Hari keempat tentang apa? Coba masih ingat? Yes, sarapan sehat. Hari kelima kita belajar tentang yang namanya memilih makanan dengan indeks glikemik yang rendah untuk kesehatan kita. Kita juga memilih makanan yang proteinnya sehat dan lemak yang sehat. Hari ke-7 tentang lemak. Nah, hari ke-8 ini kita akan belajar tentang bagaimana cara memilih makanan yang dalam bentuknya kemasan. Ya, bagaimana sih cara membaca label nutrisinya? Oke, sudah siap kembali catatannya? Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membaca label nutrisi. Artinya, ketika kita mau membandingkan, maka teman-teman harus membandingkan hal yang sama. Ya, contohnya ketika teman-teman beli minuman, maka bandingkan sesama minuman. Jangan bandingkan minuman dengan makanan yang lain. Oke, kalau mau beli yang namanya mie misalnya, ya bandingkan mie dengan yang lain, dengan sesama mie, begitu ya. Nah, informasi nilai gizi atau membaca label nutrisi ini bisa dibandingkan kalau dia kemasan. Jadi kalau kita beli contohnya di warteg nggak bisa teman-teman. Jadi kita harus membandingkan dengan hal yang sama yaitu dalam kemasan. Oke. Nah, apa sih yang perlu diketahui Umi? Ya dalam cara membaca label nutrisi. Nah, ini sangat penting ya untuk ibu-ibu. Oke, Mbak, Mas yang suka membeli di supermarket. Contohnya apa? Mungkin kerupuk ya, keripik-keripik ya, terus minuman, beras, apalagi minyak. Oke, apalagi ya yang dimasukkan ke dalam mulut banyak ya teman-teman, cemilan-cemilan gitu ya. Itu bukan tidak boleh, tapi bijaksanalah membaca label nutrisi. Oke, sampai sini paham ya. Jadi bukan tidak boleh, namun sangat Umi sarankan ketika sedang memulai program atau sedang program, coba tahan dulu untuk tidak makan makanan dengan berkalori tinggi. Oke, siap. Nah, jadi apa sih yang perlu saya ketahui Umi dalam cara membaca label nutrisi? Yang pertama, teman-teman harus ketahui merek dagang ya. Pertama merek dagang. Yang kedua nama produksinya apa? Yang ketiga adalah daftar dari bahan-bahan makanan yang digunakan dimasukkan ke dalam makanan tersebut. Yang keempat adalah teman-teman bisa mengetahui yang namanya pesan dari kesehatan. Ya, pesan dari kesehatan itu apa di dalam produk tersebut, berat bersihnya, serta yang namanya informasi nilai gizi, ya, serta nama atau alamat pendistribusiannya, dan tanggal kadaluarsa sehingga izin edarnya. Jadi ada 8 item yang teman-teman harus pahami. Kita ambil contoh ya. Contohnya shake ya. Kebetulan ini Umi sudah bawa sampelnya adalah mint chocolate ya. Nah, ini pertama adalah merek dagangnya adalah Herbalife ya. Terus nama produknya apa nih Umi? Yaitu Shake Formula One Mint Chocolate ya. Daftar bahan yang digunakan apa di sini? Nah, ini bisa nih. Komposisi isolated protein kedelai, fruktosa, remah cookies ya, ada perasa alami, coklat mint sampai dengan di bawahnya ya, ada di belakangnya ini. Selanjutnya pesan kesehatan. Nah, pesan kesehatan di sini ada teman-teman. Yang pertama saran penggunaannya. Dapat dikonsumsi pada pagi hari dan sore hari. Ditambahkan dengan buah-buahan serta es dengan pilihan rasa yang berbeda. Peringatan mengandung gula dan pemanis buatan ya, disarankan tidak dikonsumsi untuk anak-anak di bawah 5 tahun ya. Ini tetap harus dibaca. Selanjutnya berat bersihnya berapa? Nah, di sini ada tuh ya teman-teman, lihat yang bagian bawah 550 gram. Itu di luar dari berat yang namanya botol serta sendoknya. Lanjutnya adalah informasi nilai gizi. Nah, di sini diketahuan ada yang namanya kalorinya berapa,
lemaknya berapa, proteinnya berapa, natriumnya berapa teman-teman. Nanti kita belajar ini ya lebih lanjut. Selanjutnya tanggal kadaluarsa. Nih di bawah tanggal kadaluarsanya bulan 30 bulan 5 tahun 2021 serta izin edarnya ini. Nah teman-teman harus ketahui ya, jadi jangan sekedar hanya membeli ya, mohon maaf diskonan saja, beli 2 gratis 1, tapi tetap teman-teman harus membaca, dibandingkan. Nah, bagaimana cara membandingkannya? Ya, teman-teman harus mengetahui beberapa hal sebagai berikut. Nah, teman-teman yang harus diketahui adalah informasi nilai gizi. Nah, ya, yang pertama kalau dibaca bagian atas bahwa ada takaran saji. Artinya di dalam kemasan ini cara pemakaiannya adalah 2 sendok makan. Ya, di mana ada 25 gram. Satu kaleng ini berisikan untuk jumlah sajiannya adalah 22. Jadi artinya satu kaleng ini untuk berapa orang teman-teman? Betul, 22 orang ya, atau 22 kali penyajian. Ya, jadi kalau 22 dikali 25 gram, maka berat bersihnya adalah 550 gram. Sampai sini teman-teman paham ya bahwa shake ini untuk 22 kali penyajian ya, dengan 25 gram beratnya. Lanjutnya, jadi total persajian. Nah, jadi baru di bawahnya ini diberikan sebuah informasi total sajian. Yang pertama ada energi total 100 kalori, lemak total 1,5 gram, kolesterolnya 0, proteinnya 11, karbohidrat totalnya 11, natriumnya 160 mg ya. Terus di sini ada vitamin A sampai tembaga dengan persentase ya. Nah, bagaimana cara kita membandingkannya? Ya, tentu ada 3 hal yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, teman-teman harus memilih yaitu kalori yang paling rendah. Jadi pilihlah kalori yang paling rendah. Yang kedua adalah lemak yang paling rendah ya. Dan yang ketiga adalah protein yang paling tinggi. Jadi intinya diingat-ingat saja, aku harus milih kalori yang rendah, lemak yang paling rendah ya, dan protein yang paling rendah. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan, emang berapa sih ya batasannya yang dibutuhkan ya. Jadi yang pertama adalah batasan kalori. Nah, kalau kalori batasannya adalah sesuai dengan angka ajaib yang teman-teman miliki. Jadi contohnya nih, kalau teman-teman minum shake ini kalorinya adalah ya 100 kalori dicampur dengan PPP sekitar 135 kalori. Kalau diminum 22 kali penyajian dalam satu hari udah 2200, udah kelebihan kalorinya ya. Jadi dihitung kalorinya ya. Yang selanjutnya adalah lemak. Nah, berapa batasan lemak Umi dalam satu hari? Nah, teman-teman, tubuh kita itu tidak boleh ya. Yang pertama adalah lebih dari yang namanya 67 gram lemak dalam satu hari, atau sekitar 5 sendok makan minyak ya. Itu tidak boleh kita lebih dari itu ya, di bawah itu malah lebih bagus ya. Selanjutnya kalau karbohidrat itu adalah bentuknya gula, berapa yang aku butuhkan dalam satu hari? Nah, dalam satu hari itu kita butuhnya 4 sendok makan gula pasir ya. Contoh atau sama dengan setara dengan 50 gram per hari dari total energi kita yang kita rata-ratakan adalah 2000 kalori teman-teman. Jadi saat ini untuk teman-teman yang sedang melakukan program, mau turun, mau kesehatan, mau naik berat badan, tetap harus membatasi yang namanya gula. Nah, sekarang untuk anak-anak emang berapa sih Umi yang dibutuhkan untuk gula? Sekitar 2 sendok makan, 2 sendok teh sampai dengan 5 sendok teh ya. Kalau anak usia 4 sampai 6 tahun sekitar 2,5 sendok teh sampai dengan 6 sendok teh. Lalu untuk yang kita yang dewasa bagaimana Umi? Nah, lebih sedikit teman-teman, hanya butuh 5 sendok teh atau 4 sendok teh ya, gula. Nah, selanjutnya adalah kita sebut dengan natrium. Jadi ada juga natrium teman-teman, kita sebut dengan garam. Satu hari kita itu tidak boleh lebih dari 5 gram
ya, 5 gram. Atau mungkin kalau misalnya kita bagi ke miligram ada sekitar 2000 miligram per hari ya, atau 1 sendok teh garam. Nah, jadi teman-teman sudah semakin paham ya, membaca label nutrisi harus dibandingkan kalorinya, lemaknya serta proteinnya. Kalau tadi itu hanya sedikit informasi dari Umi, natrium dan yang lain-lain ya. Kita ambil contoh sekarang. Ini contohnya ada 2 nih ya, makanan yang akan kita. Nah, ini sudah tahu dong ya, ini adalah makanan kemasan. Yang pertama ada mie goreng, kebalik, soto padang dan mie soto ya. Nah, jadi semuanya ini ada ingredientsnya ya. Yang pertama di sini disajikan bahwa diinformasikan bahwa takaran 1 bungkusnya adalah untuk 1 orang. Jadi ini untuk 1 orang. Dengan kalori, yang pertama kalau ini kalorinya adalah 330. Ini 300. Yang ini 380. Ini 330, 380, 300. Nah, sekarang pilih mana yang paling rendah, 300, 380 atau 330. Yes ya, inilah yang paling rendah teman-teman ya, dibanding dengan 3 ini. Tapi kita lihat dulu, belum tentu ya. Bagaimana dengan lemaknya? Kalau lemak dari rasa soto mie ini, lemaknya adalah 10 gram ya. Lemaknya 10 atau total energi lemak 90. Kalau ini 130, kalau ini 120. 120, 130, ini 90. Mana yang paling rendah? Ini ya, ini yang paling rendah 90. Dan yang terakhir adalah protein. Kita lihat di sini ada bacaan protein, teman-teman. Proteinnya ini 7 gram, ini 8 gram, ini 8 gram. Walaupun ini proteinnya tinggi, tapi ini kalorinya tinggi, lemaknya tinggi. Ya, jadi tentu kalau memang tidak ada atau kepepet, teman-teman boleh ya, bukan tidak boleh. Namun, teman-teman harus tahu bahwa ini kalorinya adalah 300. Itu belum dimasak, teman-teman. Kalau sudah dimasak tambah 100, ditambah telur tambah 100, belum lagi tambah yang lain, tambah yang lain, tambah yang lain. Jadi 1 kali mie instan ini bisa kalorinya sekitar 700 sampai dengan 800 kalori, teman-teman. Ini belum dimasak ya. Nah, jadi pastikan betul-betul teman-teman paham bagaimana cara memilihnya. Nah, ada lagi nih. Nah, kalau ini kita lihat natriumnya 910 mg, teman-teman. Tadi ingat berapa kebutuhan kita? Kita butuhnya 2000 mg ya. 2000 ini 910. 900 berarti artinya setengah dari kebutuhan ini ya, kebutuhan garam kita udah ada di dalam ini. Jadi kalau makan ini jangan sering-sering. Ya mungkin setahun sekali aja kali ya. Oke. Jadi kalau yang kayak gini makanannya tinggi natrium, teman-teman ya. Tinggi natrium ya. Tinggi tentu tinggi lemak juga ya, 14 gram ini ya. Tadi kebutuhan gram lemak kita berapa satu hari ya, sekitar 67 gram ya. Belum ditambah lagi biasanya kalau orang Indonesia tambah mie ya, tambah kerupuk, tambah pilus ya. Aduh, jadi makin banyak kalorinya. Jadi pastikan teman-teman betul-betul paham mengenai yang namanya cara memilih makanan kemasan. Nah, selanjutnya adalah ini teman-teman, minuman. Nah, jadi ini adalah takaran sajinya satu orang ini 180 kalori. Jadi artinya kalau kita minum ini itu sama setara dengan kita minum shake 2 porsi, teman-teman, kalorinya ya. Jadi sangat hemat ya, sangat murah Herbalife ini, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita minum ini cuman hanya isinya hanya lemak, hanya kalsium ya, banyak gula saja di dalam itu. Tapi kalau minum shake, teman-teman bisa lihat ingredientsnya. Ada vitamin A, C, D, E, B1, B6, B12, tembaga, kromium. Lemaknya rendah, lemaknya 0. Lemak jenuhnya, lemak total 1,5 gram. Karbohidrat hanya 11 gram, natriumnya hanya 160 mili, teman-teman. Jadi sangat rendah, jadi sangat bagus untuk penderita yang namanya darah tinggi,
diabetes, ya, kolesterol, ya, dan kondisi yang saat ini orang tua kita yang sudah tidak bisa mengunyah makanan dengan keras, ini adalah solusi terbaik, teman-teman, ya. Jadi kalau di sini ini bisa lihat natriumnya 90 mili. Ini sangat tinggi, teman-teman, ya. Lemaknya 20 gram. 20 kilokalori atau sekitar yang namanya 2 gram. Ya, jadi ini tinggi dengan yang namanya gula. Nah, ini juga sama, minuman sejenis. Kalau ini 110. Kalau teman-teman mau minum ini jangan dihabisin. Sedikit aja dihabisinnya. Cuma hanya pengen rasa kan? Nah, jadi sudah, jangan banyak-banyak. Jadi intinya adalah ketika kita ingin membaca label nutrisi, teman-teman harus paham. Yang pertama, pilihlah kalori yang paling rendah. Ya, yang kedua adalah lemak yang paling rendah. Dan yang ketiga adalah protein yang paling tinggi. Dan insya Allah teman-teman, di dalam satu kemasan shake dengan rendah kalori, ya, rendah garam, tinggi protein dan rendah lemak, ini adalah pilihan yang terbaik untuk teman-teman dalam memulai pola hidup sehat yang baik dan benar. Dan insya Allah semuanya akan baik, ya, karena apa? Halalan toiban. Oke, insya Allah nanti kalau ada pertanyaan boleh bertanya kepada Umi langsung. Kita selesaikan edukasi hari ke-8 ini, kita lanjutkan hari ke-9 besok. Dadah, assalamualaikum.